Halo teman-teman semua, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana registrasi atau mendaftar untuk akun Quizizz. Quizizz digunakan untuk memberikan evaluasi kepada mahasiswa berupa ujian, kuis, UTS maupun UAS. Kita tidak perlu mendownload aplikasi di Play Store, jadi kita bisa langsung memanfaatkan Google Chrome atau browser yang lain. Baik, langsung saja kita coba buka Google Chrome. Kemudian kita ketikkan quizizz.com. Oke, sudah tampil. Nah, di situ kita klik Quizizz. Nah, pada tampilan ini sebenarnya ada dua pilihan, ada for school, kemudian for work. Kita pilih for school di sini for school kita pastikan. Kemudian untuk mendaftar ada tombol di pojok kanan atas berwarna hijau sign up kita klik di situ. Nah, kemudian di sini pemilihan akun menggunakan email kita pilih Gmail yang aktif yang kita akan mau pakai. Nah, kemudian di sini kita menggunakan Quizizz untuk keperluan apa? Karena untuk keperluan di kampus, maka kita pilih Add School. Kita klik. Kemudian di situ tampil ada sebagai guru atau sebagai murid. Karena kita sebagai guru akan memberikan soal-soal kepada mahasiswa, maka kita pilih teacher sebagai guru. Kita klik di situ. Oke, pada dasarnya di langkah ini kita sudah berhasil registrasi email kita masuk di akun Quizizz. Selanjutnya kita akan merubah profil. Kita klik profil. Nah, di situ ada nama kita. Kemudian kita bisa edit profil. Nah, di situ kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ini kita pilih Mister, kemudian grade. Grade ini tingkat pendidikan. Kita pilih yang universitas. Kemudian subjek. Subjek ini adalah bidang keilmuan yang kita ampu Kalau tidak ada, kita pilih other atau lainnya. Oke. Kemudian kita cek sudah semua. Ada nama kita. Kemudian grade universitas, subjeknya sebenarnya bisa ditulis sendiri di sini, misalnya akupunktur gitu Kita bisa tuliskan di situ. Kemudian save change atau simpan perubahan. Oke, sudah selesai. Nah, pada tampilan desktop Quizizz ini kita kontrolnya semuanya menggunakan tombol yang ada di pojok atas sebelah kiri sebelah kiri dari tulisan Quizizz di sini ada garis yang berjajar 3, itu adalah kontrol untuk kita mau menambahkan soal, mau membuat soal, mau membuat kelas. Itu di situ kita coba menunya. Nah, di situ ada menu-menu yang tersedia Ada find quiz, ada create quiz, dan seterusnya. Oke, selesai untuk pembuatan akun Quizizz. Berikutnya pada video yang kedua kita akan membahas tentang bagaimana memasukkan nama-nama mahasiswa ke dalam kelas-kelas yang kita buat. Terima kasih, sampai ketemu di video
yang kedua. Halo teman-teman semua, sebelum kita memanfaatkan aplikasi Quizzes ini, saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat tombol shortcut sehingga kita bisa mudah mengakses aplikasi Quizzes ini. Nah, karena kita tidak menggunakan aplikasi dari Play Store ya, kita menggunakan Google Chrome atau browser, dan tampilannya lebih lengkap daripada menggunakan aplikasi dari Play Store, maka ada cara mudah bagaimana kita setiap kali membuka langsung menuju ke halaman Quizzes kita. Caranya adalah dengan kita membuat shortcut dari aplikasi Quizzes ini. Pertama-tama adalah kita tombol di pojok kanan atas ya, itu ada titik yang berjumlah 3 ya, ada titik yang vertikal berjumlah 3 itu kita klik ya. Kemudian di sini ada banyak menu ya. Nah, kita pilih Add Home Screen ya, kita pilih tombol Add Home Screen ya, kita klik. Nah, kemudian di situ ada nama kita dan ada nama Quizzes. Kita langsung add saja, tombol add, kita klik. Kemudian kita add lagi. Oke. Kemudian sudah selesai kita membuat shortcut untuk aplikasi Quizzes ini. Untuk melihat hasilnya, kita menuju ke layar utama Android kita. Kita tombol home screen, kita cari shortcut yang tadi kita buat. Nah, di sini ya, di sini ada shortcut yang sudah berhasil kita buat ya, ada tulisan nama kita Mr. Budi Santosa Quiz. Nah, itu adalah tombol atau shortcut sewaktu-waktu kita mau mengakses Quizzes dengan cepat dan dengan menu yang lebih lengkap daripada menggunakan aplikasi yang kita unduh dari Play Store. Sekian, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan nanti ke memasukkan nama-nama mahasiswa. Halo teman-teman semua, pada tutorial ketiga ini kita akan mencoba untuk membuat kelas yang nantinya akan diisi dengan daftar mahasiswa di aplikasi Quizzes. Oke, langsung kita mulai saja. Dari tombol shortcut yang sebelumnya tadi sudah kita buat, kita tinggal klik saja, kita langsung mulai. Oke, langsung tampil ke halaman Quizzes kita. Nah, dari sini kita langsung menuju ke menu utama, yaitu di sebelah kiri dari tulisan Quizzes. Kita tombol. Nah, di situ ada pilihan macam-macam menu. Ya, sementara untuk membuat kelas terlebih dahulu ya, kita tombol classes ya, atau kelas. Nah, di sini sebenarnya aplikasi Quizzes juga terkoneksi dengan Google Classroom apabila kita sudah memiliki Google Classroom. Tetapi dalam hal ini kita akan buat kelas baru ya, kita tombol create class, kemudian kita berikan nama kelas yang kita inginkan, misalnya ya, misalnya kelas angkatan 4 2B ya, kita tombol create class. Nah, oke. Kemudian muncul link ya, muncul alamat link. Nah, dari sini kita bisa share ke mahasiswa untuk mereka mengisi namanya di aplikasi Quizzes. Jadi yang memasukkan nama-nama mahasiswa bukan kita, tetapi mahasiswa itu sendiri. Nah, kita akan coba bagaimana kita membagikan link ini ke mahasiswa. Kita tinggal copy link, kita tombol copy link.
perlu diingat juga bahwa link ini berlaku sampai dengan 14 hari. Oke, sudah kita copy, kemudian kita bisa bagikan link tersebut melalui WhatsApp ke mahasiswa. Misal ini saya contohkan, saya bagikan ke mahasiswa misalnya. Kita berikan pesan, silahkan klik link berikut ini dan ikuti petunjuk untuk mengisi nama sesuai presensi. Ya, untuk mengisi nama sesuai dengan presensi. Kemudian kita paste ya linknya tadi di sini, karena tadi sudah kita copy, tinggal kita paste. Nah, kemudian kita kirim. Nah, begitu nanti mahasiswa klik tombol link ini ya, atau alamat hyperlink ini, nanti akan muncul isian nama dan email. Kita bisa coba aja, misalnya kita mahasiswa, kita coba tombol klik, kita tombol link ini. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya, ada nama ini bisa diedit ya, diedit sesuai dengan namanya mahasiswa di daftar presensi. Jadi kita harus tentukan aturan main ya, kita sampaikan ke mahasiswa supaya mengisikan nama sesuai dengan nama aslinya. Apabila ada nama yang tidak sesuai, maka kita bisa delete atau kita tolak. Kemudian di bawah isian nama ini ada parent or guardian email address. Ini bisa kita kosongkan atau juga kita bisa isi. Sebenarnya ini diisi alamat email orang tua. Itu akan lebih bagus karena hasil-hasil ujian, kuis, UTS, UAS itu bisa langsung dilaporkan ke orang tua secara otomatis ya, melalui aplikasi Quizzes ini. Oke, misalnya kita accept invite, jadi kita terima nama mahasiswa ini, kita tombol accept invite. Oh, ini harus diisikan alamat email, misalnya tadi gmail.com. Oke, kita terima. Oke ya, kemudian kita akan cek ya, apakah nama Budi Santoso tadi masuk ke daftar mahasiswa. Ya, kita cek di kelas, kita klik di angkatan 42B. Nah, ini sudah ada nama Budi Santosa ya. Ini nama mahasiswa yang tadi sudah berhasil kita invite untuk masuk di kelas angkatan 42B. Nanti apabila semua mahasiswa sudah mengikuti link seperti yang kita kirimkan tadi, maka daftar mahasiswa akan semuanya tampil di sini. Oke, sekian, terima kasih. Oke, teman-teman semua, di sini saya mencontohkan halaman Quizzes pribadi saya, dan saya mau menunjukkan contoh daftar kelas dan daftar mahasiswa yang sudah saya buat. Baik, kita tombol di menu utama, kita pilih Classes. Nah, di situ ada beberapa kelas yang sudah saya buat. Ya, kemudian ada juga ini daftar nama mahasiswa.
Ya, nama-nama mahasiswa ini sesuai dengan nama yang ada di presensi. Jadi supaya kita lebih mudah mengidentifikasi dan tidak ada penumpang gelap. Ya, jangan sampai ada penumpang gelap di daftar nama kuisis kita. Begitu ada nama yang tidak kita kenali, itu sebaiknya kita delete saja. Misalnya cara delete-nya adalah di tombol kanan ini ada titik yang berjumlah 3 di sebelah kanan mahasiswa. Ya, itu bisa kita remove, ya, kita delete. Jadi kita pastikan bahwa semua nama-nama mahasiswa yang ada di daftar ini adalah sesuai dengan presensi. Apabila ada yang belum masuk nama mahasiswa, ya, kita harus ingatkan ke bersangkutan supaya segera memasukkan namanya sesuai dengan link yang kita kirimkan sebelumnya. Nah, untuk menambah nama mahasiswa itu juga bisa sebenarnya kita buat, ya, di tambahan, ya. Misalnya add student, ini pada setiap kelas ini ada tombol add student di bagian bawahnya. Itu kita gunakan apabila ada mahasiswa yang belum masuk, ya, kita bisa buat link baru seperti itu. Terima kasih. Halo rekan-rekan semua, sahabat Polkesta. Pada video kali ini kita akan mencoba bagaimana cara membuat soal atau pertanyaan-pertanyaan di aplikasi Quizzes. Oke, langsung saja kita menuju aplikasi Quizzes melalui link yang sebelumnya kita buat. Saya menempatkan di folder education. Nah, di sini sudah ada link yang sudah saya buat untuk aplikasi Quizzes. Kita tinggal klik saja. Oke, kita sampai di halaman Quizzes kita yang sudah ada identitas kita sebagai dosen atau guru. Kemudian pada menu utama pada aplikasi Quizzes ini kita tekan, ya, kemudian kita pilih, ya, dari beberapa menu ini, ya, kita pilih create a quiz, ya, create a quiz, kita klik. Oke, kemudian di sini ada isian nama quiz. Misalnya saya contohkan UTS akupunktur, ya, karena bidang ilmu saya adalah akupunktur. Kemudian untuk relevan subjeknya, ini adalah bidang keilmuannya. Kalau tidak ada maka kita pilih other aja. Kemudian kita klik next. Oke, kemudian akan muncul beberapa pilihan model pertanyaan yang mau kita buat. Apakah itu berupa multiple choice, checkbox, ya, kemudian fill in the blank, full, atau open ended. Oke, kita sementara coba yang multiple choice. Nanti Bapak Ibu bisa mengkreasi soal-soalnya, bentuknya apakah checkbox ataukah multiple choice atau yang lainnya. Oke, kita pilih multiple choice untuk contoh kali ini. Oke, kemudian di sini ada isian untuk memasukkan pertanyaan dan jawaban. Sebelumnya akan saya juga terangkan di sini ada kita mau membuat soal pertanyaan yang pada umumnya atau soal pertanyaan berupa gambar atau media yang lain, misalnya video, suara, ya, atau foto. Itu kita bisa buat soal, ya. Yang soal pertama akan saya contohkan berupa pertanyaan biasa, misalnya ada berapakah jumlah meridian utama pada ilmu akupunktur. Oke, kemudian pada pilihan jawaban, ya, ini kita tulis misalnya 3, 6, 9,
12. Kemudian kalau kolomnya kurang ya, kita bisa tambahkan kolom untuk mengisi pilihan jawaban. Kita klik di bagian bawah ini add answer option, kemudian ini 15. Jangan lupa juga untuk memberikan tanda pada pilihan jawaban yang benar. Dalam hal ini jawaban yang benar adalah 12. Saya beri tanda merupakan kunci jawabannya. Setelah itu kita pilih waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan, itu kira-kira memerlukan berapa detik atau berapa menit. Itu tergantung analisis kita, kira-kira mahasiswa mampu mengerjakan dalam waktu berapa detik atau berapa menit. Nah, karena pertanyaan ini mudah, maka saya berikan waktu mengerjakan selama 30 detik untuk soal ini. Saya pilih 30 detik. Kemudian kita sudah selesai untuk soal pertama, kita klik tombol save. Oke, sudah berhasil. Ada satu pertanyaan yang sudah kita buat. Untuk membuat soal-soal berikutnya ya, kita juga bisa copy paste dari file Word yang sudah kita buat ya. Kita tinggal masukkan saja di aplikasi Quizzes ini. Dan untuk copy paste memang yang paling mudah kalau kita mengerjakannya melalui komputer ya. Selain itu juga kita juga bisa melakukan teletransport pertanyaan ya. Teletransport itu adalah kita mencari pertanyaan-pertanyaan yang sudah pernah kita buat di aplikasi Quizzes ini, atau mungkin pertanyaan orang lain yang dibuka untuk umum. Itu bisa kita ambil, bisa kita copy paste masuk di pertanyaan kita. Untuk sementara pembuatan soal sampai di sini. Nanti untuk soal-soal selanjutnya 1, 2, 3 dan seterusnya bisa sampai berapa puluh soal, itu Bapak Ibu tinggal mengikuti langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.